Perkenalkan, nama saya Firdaus Latanosair, NPM saya 22592010. Saya akan menuntaskan proyek UAS dari mata kuliah perancangan basis data kelas 3A. Yang pertama adalah membuat database. Nama database-nya adalah DB Jasa Ekspedisi. Saya sebelumnya sudah pernah membuatnya, jadi kali ini saya akan membuat ulang sebagai tutorial. Yang pertama adalah tabel barang, kolomnya 4. Tipenya akan saya jadikan varchar semua. Yang pertama adalah kode barang ini, yang kedua adalah nama barang, ketiga adalah alamat asal, keempat alamat dituju. Kode barang akan saya jadikan sebagai primary key, panjang nilainya 5. Nama barang akan saya jadikan 30, alamat asal juga 30, ini 30. Di sini saya sekaligus membuat sebuah laporan. Jika sudah, simpan. Oke. Saya screenshot dulu. Save. Lalu tabel yang kedua adalah tabel rute. Rute ini dia, 4 kolom juga. Yang pertama adalah kode rute 12, lalu jenis pengiriman, tanggal, harga per rute, dan rute. Kode rute akan saya jadikan sebagai primary key di sini. Oke. Jenis pengiriman saya jadikan sebagai varchar 30. Oke. Tunggu sebentar. Maaf. Harga per rute jadi harga akan saya jadikan varchar saja, karena jika di integer kosong itu akan tidak terhitung dia. Rute juga varchar. Oke, jika sudah, oke. Saya akan perhatiin Java SQL terlebih dahulu. Sudah, kita simpan. Ya, strukturnya. Untuk tabel terakhir yaitu tabel pengiriman. Ini tabel pengiriman, kolomnya sebanyak 7. Yang pertama adalah nomor pengiriman, yang kedua adalah kode barang, kode rute, tanggal pengiriman, tanggal diterima, sini harga per kilo, dan di sini keterangan. Oke, untuk kode barang dan kode rute di sini adalah jika di tabel pengiriman dia sebagai foreign key, tapi
ini sebenarnya adalah nanti akan dibuat relationship yang dimana akan menghubungkan antara foreign key dari tabel pengiriman dan primary key di tabel barang dan tabel rute. Dan kode barang dan kode rute ini nanti akan diindeks. Nomor pengiriman akan saya jadikan primary key. Untuk kode barang, ingat pastikan untuk kode barang dan kode rute di sini harus sama pada tabel barang dan tabel rute karena nantinya akan diindeks serta dibuat relationship. Di sini date. Jika tipe datanya date, dia tidak perlu diisi panjang nilainya. Harga per kilo saya akan berikan varchar 30. Perangan juga varchar sebanyak 30. Saya akan perhatiin jauh SQL terlebih dahulu. Jika sudah, kita simpan. Oke. Pertama saya akan insert data terlebih dahulu pada tabel barang dan tabel rute. Saya lupa untuk nah, kode barang dan kode rute di sini diindeks. Kedua setelah tabel yaitu adalah value masing-masing tabel. Bentar. Oke, saya akan menambahkan data baru pada tabel barang sebanyak 5 data. Oke, di sini ada data yang seperti yang saya bilang tadi. Saya sebelumnya sudah membuat database-nya untuk demonstrasi. Ini saya akan membuat ulang untuk sebagai tutorial. Alamat asal Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Riau, Bandung, Jakarta. Oke. Jika sudah, kita perhatiin Java SQL terlebih dahulu. Sudah kirim. Nah, ini adalah data dari tabel barang. Ini adalah isi data dari tabel barang. Saya akan screenshot dulu. Lalu saya akan mengisi data pada tabel rute. Sama seperti tadi, sebanyak 5 data. Kode rute, KDKR. Terus pengiriman misalkan ekspres, harga per rute 200.000. Regular misalnya 200.000,
Jakarta Semarang regular 20.000, Medan Jakarta Express 250.000, Jakarta Lampung. Kita tinggal SQL dulu. Oke, sudah kita kirim. Saya akan screenshot isi dari tabel rute. Saya akan masukkan ke dalam laporan. Oke, sebelum pengisian data pada tabel pengiriman, saya akan membuat sebuah relationship agar nantinya pada tabel pengiriman, pada saat saya mengisi kode barang dan kode rute, itu dapat tersambung pada tabel barang dan tabel rute. Pastikan kode barang dan kode rute pada tabel pengiriman sudah diindeks dan nama atributnya serta tipe dan panjang nilainya pastikan harus sama persis pada tabel barang. Sudah, klik OK. Oke, jika garis relationship-nya tidak muncul, kita refresh saja. Nah, ini maka garisnya akan muncul. Kode rute sebagai primary key dan kode rute pada tabel pengiriman sebagai foreign key. Sudah, klik OK. Oke, refresh saja. Oke, ini adalah relationship-nya. Setelah itu saya akan menambahkan data pada tabel pengiriman. Nah, ini jika sudah muncul seperti ini, tandanya tabel barang dan kode rute sudah tersambung pada tabel pengiriman, karena tadi sudah dilakukan penambahan relationship. Saya isi data terlebih dahulu. Ada barang, saya isi ini satu, tanggal, semuanya akan saya samakan karena ini hanya contoh ya. Keterangan dengan sukses. Ini 2 tanggal 1, terima tanggal 6, 5.000, 3 tanggal 1 misalnya, tanggal 6 ini 5.000, kiriman tertunda misalnya. Ini 4, ini juga akan DBI 4. Misalnya tanggal 1, ini tanggal 6. Harga per kilo 105.000, dengan sukses. Ini 5, ini juga 5. Pengiriman sukses. Oke. Saudara perhatiin Java SQL terlebih dahulu. Jika sudah, klik kirim. Oke, data sudah tertambah. Ini adalah data tadi yang telah dimasukkan. Database sudah selesai, ketiga tabel sudah selesai, dan relationship sudah dibuat. Beralih ke program. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat program PHP yang dapat menampilkan data, menambahkan data, menghapus data, dan mengedit data.
Oke, yang pertama saya akan membuat file koneksi. Di sini ada file koneksi. Saya akan copy saja dari data. Saya akan menjelaskan. Ini adalah file koneksi PHP yang dimana isinya merupakan sebuah program PHP. Di sini terdapat variabel cn. Isinya merupakan konfigurasi yang tersambung ke database. Jadi di sini localhost merupakan hostname dari phpMyAdmin-nya, root merupakan username dari phpMyAdmin. Di sini yang kosong adalah password. Lalu di sini adalah database yang tadi telah kita buat. Dan jangan sampai salah untuk isi dari database ini. Oke. Lalu yang kedua adalah index. Saya akan copy terlebih dahulu. Untuk indeks di sini merupakan halaman tampilan awal jika saya akan menjalankan folder ini. Saya akan menjalankan program ini. Jadi ini merupakan struktur HTML. Di sini title, lalu di sini ada sebuah style CSS untuk membuat tampilan agar terlihat lebih indah. Lalu di sini terdapat body yang di dalamnya ada header ukuran 1 dan tabel. Tabel di sini merupakan, saya akan jalankan saja, terlihat. Saya jalankan dulu ya. Localhost. Biasa ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari program ini. Nah, di sini ada data barang. Nah, ini adalah navigasi hyperlink yang dimana jika data barang ini diklik, nanti dia akan beralih ke file data barang, yang dimana data barang ini nanti akan saya buat agar dapat menampilkan data, dapat menambahkan data, dapat mengubah data, dan dapat menghapus data. Untuk sekarang data barang belum bisa karena untuk di data barang masih kosong. Dari index. Lalu berikutnya ke data barang. Copy saja. Untuk di data barang ini, yang pertama ada sebuah program PHP. Yang pertama, ini include once ini merupakan koneksi untuk konfigurasi ke database. Mengapa ini ada titik-titik dan garis miring? Karena untuk file data barang dan koneksi itu tidak terdapat dalam satu file. Meskipun dalam satu file, tapi untuk data barang sendiri dia terselimuti oleh folder barang. Jadi untuk mengkoneksikan dari data barang ke koneksi perlu menggunakan perantara titik-titik garis ini. Lalu yang kedua ada sebuah variabel yang bernama RSLT yang isinya merupakan query database. MySQL query. Lalu cn ini apa? Cn ini adalah variabel yang terdapat pada koneksi file koneksi yang dimana pada file koneksi variabel cn ini terdapat konfigurasi ke database. Lalu di sini ada query database untuk menampilkan data dari tabel barang. Di sini ada style CSS. Di sini ada navigasi hyperlink. Yang pertama index, kedua tambah. Yang index ini adalah untuk kembali ke halaman tampilan awal. Lalu ini merupakan untuk insert data baru. Nah, di sini ada elemen tabel, yang dimana ini tempat untuk menampilkan data dari tabel barang. Nah, di sini ada sebuah while loop, yang dimana menggunakan while untuk mengambil setiap baris data dari hasil query. Setiap baris data akan ditampilkan dalam satu baris HTML. Jadi ini while loop di sini dia mengambil data query, kan ini kan mengambil baris data dari hasil query. Nah, ini cara dia ngambilnya adalah menggunakan variabel RSLT, karena di variabel RSLT ini terdapat sebuah query database yang dapat menampilkan data dari tabel barang. Ya, saya akan langsung coba buktikan saja. Kita refresh. Nah, kita klik data barang. Oke, ada sedikit error sebentar.
ini adalah tampilan dari data barang. Ini ada kembali ke menu, dapat kembali ke halaman awal. Tapi untuk tambah data barang, edit data ini masih belum berfungsi ya, karena masih belum saya tambahkan codingannya. Saya akan menambahkan form tambah. Oke. Save terlebih dahulu. Di sini struktur HTML, di sini ada title, barang. Di sini ada style CSS, dan di sini terdapat di dalam body di sini terdapat navigasi hyperlink untuk kembali ke menu data barang. Jadi pada saat misalkan saya pada data tabel barang dan ingin menambahkan data, lalu misalkan tidak jadi, nanti ada sebuah tombol yang dimana jika diklik akan kembali ke halaman data barang. Lalu di sini terdapat form yang berfungsi untuk ini form table, yang dimana nanti akan ada sebuah tabel yang dapat melakukan insert data. Lalu sini ada sebuah program PHP. Include once ini adalah konfigurasi ke koneksi ke database. Lalu di sini ada if isset post submit, mengecek apakah form telah dikirim dengan memeriksa tombol submit di sini dengan nama submit. Nah, ini dia. Lalu ini ada di sini terdapat 4 variabel yang dimana fungsinya untuk mengambil data dari form. Jadi variabel ini mengambil data dari form menggunakan metode post. Di sini post dan di sini juga ada post. Dia mengambil data dari form menggunakan metode post, dan data yang diambil adalah di sini. Ini akan dimasukkan dalam kolom sini. Dan di sini jangan sampai salah. Karena ya data yang diambil adalah ini. Akan dimasukkan ke dalam sini dan dibaluti oleh variabel kode barang 12. Dan kode barang 12 ini akan dijalankan melalui query database. Nah, di sini terdapat variabel RSLT yang fungsinya query, yang isinya merupakan query database untuk menambah data pada tabel barang. Di sini merupakan isi dari tabel barang, dan nah ini value di sini adalah variabel yang ada di dalam sini. Ini merupakan variabel untuk ambil data dari form, dan lalu ini dipanggil melalui query database. Oke, langsung saja kita refresh dulu tambah barang. Oke, sudah muncul. Saya coba melakukan tambah data KDBI 6 misalkan. KDBI 6 barang para musim, bukan musyawarah, tambah. Oke, tambah data sukses. Nah, ini dia. Ini adalah data tadi yang telah ditambahkan. Selanjutnya yaitu ke form edit. Untuk di form edit di sini, ya saya akan jelaskan dulu. Tunggu, saya akan pindah dulu di sini. Nah, untuk di atas ini ada sebuah program PHP yang berfungsi. Yang pertama ini adalah include once, ini merupakan konfigurasi koneksi ke database. Lalu yang di sini terdapat variabel kode barang 12 get ID. Ini apa? Ini adalah variabel yang di dalamnya merupakan ini berfungsi untuk mengambil nilai parameter ID melalui metode get, dan kode barang ini nanti akan dijalankan pada query database di variabel query SQL. Nah, ini kan ada ini variabel query SQL, lalu query SQL select dari tabel barang where kode barang ini merupakan parameter. Nah, ini kode barang ini adalah variabel yang merupakan pengambilan nilai parameter melalui metode get. Lalu untuk query SQL di sini dijalankan melalui variabel RSLT melalui koneksi ini juga. Lalu untuk query SQL dijalankan lalu untuk variabel RSLT dijalankan di variabel data MySQL fetch assoc RSLT.
Lalu terdapat struktur HTML. Di sini terdapat style CSS. Lalu di dalam body terdapat header berukuran 3 dan terdapat form. Sama seperti tadi, jika nanti form ini merupakan sebuah form yang dimana akan dapat mengedit isi dari tabel tersebut. Saya akan coba langsung demonstrasikan saja. Refresh terlebih dahulu. Misalkan saya mau edit yang tadi ya, yang sudah ditambahkan. Nah ini, coba saya copy dulu. Misalkan saya akan ubah pesawaran menjadi misalkan Lampung Tengah, alamat di 7 ke Kota Bumi misalkan. Ini hanya contoh update. Oh maaf, oh ya, untuk update di sini belum ada, jadi belum bisa karena untuk file edit, karena untuk program edit dan update itu saling bertautan ya. Jadi data tidak akan terupdate jika tidak ada program yang untuk mengupdate data. Oke. Nah ini, dan jangan lupa untuk pada form edit di sini harus dicantumkan file update PHP-nya. Oke, sini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini semuanya ini adalah program PHP. Di sini merupakan sama seperti tadi ya. Ini merupakan konfigurasi koneksi ke database. Lalu di sini if iset post update ini merupakan mengecek apakah form di sini telah diisi melalui button submit. Gitu. Dan ini merupakan variabel-variabel yang berfungsi untuk mengambil data dari form. Data yang diambil adalah kode ini, kode nama asal dituju. Gimana cara tahu kode nama asal dituju? Ini di sini. Nah, di name, pada kolom name ini kode nama asal dituju ini adalah data yang diambil lalu akan ditaruh ke sini yang dibaluti oleh variabel-variabel kode nama asal dituju melalui metode post. Lalu di sini terdapat query SQL, query database maksudnya, yang berfungsi untuk mengupdate data dari tabel barang. Lalu di sini ini sebenarnya tidak perlu, tapi ini jika data berhasil tertambah, maka lokasi akan berbalik ke data barang. Jika gagal, maka dia akan muncul pesan gagal update data. Oke, saya akan coba update yang tadi. Kita refresh dulu. Saya edit, misalkan dari pesawaran tadi menjadi Lampung Tengah ya. Lampung Tengah. Ini ini menjadi Kota Bumi misalkan. Kita update. Nah, data berhasil terupdate. Oke. Yang terakhir itu konfigurasi file delete. Dulu untuk di delete ini semuanya merupakan program PHP. Di sini merupakan file konfigurasi koneksi ke database. Lalu di sini ini mengecek apakah ID dapat berhasil diambil melalui metode get. Nah, ID di sini ini sebenarnya posisinya seperti ini, cuman tidak apa-apa, dia akan sama saja. Jadi gini, ini ada sebuah variabel kode yang dimana berfungsi untuk mengambil nilai parameter ID melalui metode get. Nah, di if set sini ini dia mengecek apakah nilai parameter ID itu berhasil diambil melalui metode get, seperti itu. Lalu di sini terdapat query database dalam variabel query SQL yang berfungsi untuk menghapus data dari tabel barang. Ini merupakan, nah ini query di sini, variabel sini adalah untuk menjalankan query penghapusan data ini. Coba kita akan save, saya akan coba refresh terlebih dahulu, coba delete. Ya, data berhasil di delete.
data telah berhasil. Oke, mungkin sepertinya itu saja. Tapi untuk data yang lainnya kayak seperti data rute dan pengiriman, saya hanya akan menampilkan saja, tidak menjelaskan di awal karena kan fungsinya sama. Yang pertama data rute, ini sama seperti tadi, ini adalah tampilannya. Nah, ini data rute. Untuk isi dari tabel ini sama ya seperti di database jasa ekspedisi. Lalu ini bisa tambah juga, bisa update juga, misalnya coba edit ya, express jadi reguler. Nah, ini dia dapat terupdate. Lalu coba saya delete. Oke, bisa terdelete. Delete tadi sudah bisa, edit tadi juga sudah bisa, update sudah bisa, tambah. Oke, saya akan coba tambah di data rute ya. Data rute jadi tadi 4 5. Terus pengiriman, harga rute 200.000 misalkan. Rute Jakarta Surabaya, tambah. Oke, data berhasil ditambah. Nah, ini dia. Sekarang berlanjut ke data pengiriman. Ini adalah tampilan form data pengiriman. Ini coba kita jalankan, kita buka. Nah, ini dia. Ini adalah tabel dari tabel pengiriman. Lalu ada tambah data pengiriman. Sini ada tombol-tombol delete, edit, seperti tadi. Fungsinya sama seperti tadi. Oke, mungkin sudah semua. Saya akan coba demonstrasikan lebih lanjut ya. Untuk data barang, ini adalah tampilan dari tabel barang. Ini merupakan form tambah data barang. Ini edit data barang. Ini ada tombol delete. Ini hasil dari select tabel rute. Ada insert, ada edit, terdapat fungsi delete juga. Ada pengiriman, form tambahnya, ada form edit, ada fungsi delete juga. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.